Allahu 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 Lima amalan panjang umur. Yang tahu ngacung 10.000. 10.000. Alhamdulillah. Ini duit siapa nih? Mungkin baik lagi enggak dosa enggak? Oh ya udah 1, 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah. Amalan panjang umur yang pertama apa, Bu? Silaturahmi. Masya Allah. Sok, Bu. Orang kalau silaturahmi sering berkumpul dengan orang lain, terutama dengan orang-orang yang punya ide bagus. Itu nanti kita ketempelan. Dalam bahasa Sunda itu katepaan. Tahu katepaan? Kayak corona katanya, jangan salaman, jangan makan bareng, nanti wah ketularan. Sok Ibu, kalau berkumpul dengan 8 orang, maka Ibu akan ketempelan ketularan 8 orang ini. Kalau berkumpul dengan orang kaya, maka bakal ketularan cinta Nah, sok Ibu, kumpul sama orang kaya mulu, pulang ngaji pengen libur sama suami. Soalnya apa? Waktu ngaji berdekatan sama yang pakai gelang 8. Tiap ngaji begini, mentang-mentang gelangnya 8. Atau gelangnya 1 cuman 250 gram. Berat nggak? Kayaknya rantai motor itu. Pulang ke rumah, Pak, aku nggak mau ngaji lagi minggu depan. Nah, kenapa? Tetangga gini mulu, gua kesinggung. Ya udah besok ke SGC kita lewat ke toko emas. Nah, akhirnya dibeliin tuh emas walaupun mirip kawat jemuran. Walaupun mirip apa itu benang jarum. Saking kecilnya, alhamdulillah, masya Allah. Ngaji, alhamdulillah ngaji. Begitu ngaji tetangga sebelah lain lagi, tunjuk mulu. No. Ininya ada 20 di sini. 5. Tuh. Iya, bahkan dadah. Duh, masya Allah. Awas, berdekatan dengan orang kaya akan tular hubudurnya cinta dunia. 1. Berdekatan dengan orang miskin, kita begaul, akan tumbuh sifat syukur, berqanaah kepada Allah. Jadi kalau kita pengen qanaah, Bu, dikasih sifat qanaah ya, Bu ya. Selalu merasa cukup. Hendaklah kita senang bergaul dengan orang yang apa? Yang miskin, masya Allah. Suka apa? Sambil bantu. Sambil dibantu sama kita. Iya. Tuh, atau bergaul dengan orang yang lebih rendah dunia dengan kita. Ini termasuk ciri orang selamat. Melihat dunia itu selalu ke bawah. Alhamdulillah punya Avanza. Ada yang punya Avanza di sini? Ngacung. Alhamdulillah punya Avanza. Tetangga mah punya Xenia. Alhamdulillah punya Xenia. Tetangga punya Itu. Yang ketiga, kalau sering bergaul dengan orang fasik, maka akan berani berbuat maksiat kepada Allah. Fasik, orang nggak sholat, mau minum minuman keras, loh, nular itu. Yang keempat, kalau sering bergaul dengan anak-anak, itu sifatnya nanti mirip. Ayo anak-anak, hitung dari 5. Sok ibu-ibu, yang guru TK itu mirip anak-anak. Biasanya awet muda, Bu. Yang suka ngajar anak-anak.
Masya Allah, tuh nggak usah beli bedak no amorea, nggak usah. Ngajar anak-anak aja. Sok. Saya punya istri. Istri saya pernah belajar di TK. Gurunya sampai sekarang masih muda kelihatan. Oh, padahal umur hampir 50 tahun. Kenapa? Ngajar anak-anak. Ya kalau di luar rumah ya jangan kayak mirip anak-anak lagi. Cukup di sekolah. Yang keempat, kalau sering bergaul dengan ulama, maka tambah takut dengan Gusti Allah, dengan ulama, kiai, habaib. Yang keenam, kalau sering bergaul dengan orang kaya sudah pejabat, atau pejabat, akan timbul sifat sombong, timbul sifat nular tuh sombong. Kalau sering bergaul dengan perempuan berarti suami ibu tuh. Maka akan timbul syahwat pengen kawin lah. Itu tuh jarang gaul, apalagi sering bergaul, Bu. Hati-hati yang suaminya punya sekretaris pribadi. Makanya sekretaris pribadi bagusnya ibu. Ya Bu ya? Pak, ada sekretaris pribadi? Enggak ada, udah akulah angkat. Oh, begitu kira-kira. Nanti kan pacarannya sama kita, alhamdulillah. Pacaran bukan kalau sama istri, bukan ya? Namanya sosonoan. Tahu sosonoan? Sosonoan itu sosonoan. Terus nomor berapa kadang? 8. Yang tahu 10.000, nomor 8 siapa tuh? Orang soleh ulama tadi ya? Coba yang lain selain soleh. Orang miskin udah. Orang kaya udah. Anak udah. Iya, ayo 8 semuanya ini. Yang tahu 20.000. Oh, orang soleh. Ya udahlah, dimaaf lah orang soleh aja dah. Iya, kalau orang soleh tambah rajin ibadah begitu ya? Ya wes dimaaf dah itu dah. 1, 2. Bergaul sama orang soleh tambah rajin ibadah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alhamdulillah. Ini buat bekal ke sekumpul tuh. Ya terserah lah, mau buat beli rokok ya terserah. Suaminya ngerokok ke suaminya? Enggak ya? Oh, rezekinya kurang tuh. Iya, dari rokok. Enggak mungkin ada orang yang ngasih rokok jarang ngerokok. Kayak saya kan jarang ngerokok, Bu. Makanya orang datang ke rumah jarang bawa rokok. Saya jadi pengen ngerokok jadinya. 8. Kita supaya panjang umur, berkah, rajin silatur. Tapi ingat silaturahmi ini nih yang 8 dipilih-pilih sama ulama ya, Bu. Sama orang soleh. Tuh, sama pejabat boleh enggak silaturahmi? Dilempengin dulu di rumah niatnya. Kalau lo minta proposal jangan. Tapi kalau niatnya mau ngasih nasihat, boleh. Doh. Sama orang fasik silaturahmi boleh enggak? Lempengin dulu niatnya kita dakwah apa. Ini silaturahmi membuat kita panjang umur. 1, perbanyak silaturahmi. Yang kedua, amalan panjang umur. 10.000. Siapa? Udah berarti itu. Yang lain? Zikir. Wah, pasti ini buka Google kayaknya nih. Nih, 10.000. 1, 2, 3, 4, 5. Apa, Bu, amalan panjang umur? Tadi apa tadi? Zikir kepada, menurut ahli torikoh, jatman tuh, apa tuh? Orang berzikir itu membuat imun meningkat. Kan ada imun, ada iman, ada imin. Wah, saya ulangi. Ada imun, ada iman, ada imin. Ibu bangun jam 3. Jam berapa? Mandi. Jangan kagak mandi, bagus sih mandi. Selama 41 hari full, jangan pre bagi mereka yang punya penyakit kronis model asam urat,
asam lambung, ginjal, hati, limpa, paru-paru, jantung, kencing pahit. Ya maksudnya itu. Oh, darah tinggi. Ya, ya udah kodok dah habis subuh. Oh, bagusnya balik lagi dari awal. Tuh yang punya penyakit udah nempel. Penyembuhannya mandi malam 41 hari. Jangan kemana-kemana ke dokter capek dah. Apalagi zaman sekarang corona nanti lah bahaya. Jantung aja dikoronain. Mandi malam. Ada yang punya jantung di sini? Ya punya semua. Oh, Masya Allah. Ada yang jalan 10-30 meter ngap. Ada enggak? Bengek ada, bengek. Mungkin lakinya mau kawin lagi ngap dia. Mandi malam, beres mandi malam, wudhu, tahajud berapa? 2 aja dulu latihan. Yang penting is, lalu tutup sholawat nariyah 3. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir ragaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi. Kalau waktunya enggak mepet, kalau waktu mepet 11. Berapa? Oh, mepet juga ambil kesiangan 3 dah selawat nariyahnya. Mepet sekali 1. Enggak keboro, oh kesiangan kagak sholat berarti. Itu memperkuat imun. Apa? Imun itu antibodi kita kuat. Jadi bentar-bentar bengek, bentar-bentar batuk. Nah itu namanya sakit-sakitan, imunnya lemah. Tapi kalau rajin bangun malam imunnya mantep. Dan memperkuat iman. Kan rajin bangun malam Bu, akan beda. Kelihatan yang tadi bangun malam sama yang enggak kelihatan Bu, kelihatan. Saya bisa melihat ini semua, bisa. Tuh, Masya Allah. Kelihatan ini. Mana yang tadi malam bangun, mana yang enggak. Saya ini melihat semuanya. Hah? Terus? Oh itu supaya kita dapat bimbingan Rasulullah. Habis itu bisa 100 kali. Sholawatnya sama. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kayak sholawat Habib Segap. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu fi kulli lamhatin wa nafasin. Nah 100 kali. Itu hidup kita bakal lempeng. Yang membimbing langsung siapa? Rasulullah SAW. Asal rutin 41 hari dulu gitu. Nanti pokoknya lempeng aja. Mau nabrak belok. Lempeng Rasulullah itu. 100 kali itu sehari atau semalam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin adadama maklumil. Bener enggak? Fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli maklumil. 100. Itu salawat kalau hidup pengen dibimbing oleh Rasulullah secara ruhaniyah. Enggak kelihatan ruhaniyah mah. Ciri kita dibimbing Rasul apa ya cirinya? Pokoknya kebaikan-kebaikan tuh ringan. Mau ngaji walaupun pening-pening. Udah niat kagak mau ngaji. Bu Eko. Ada Bu Eko sini. Bu Dewi ada Bu Dewi. Ada Bu Dewi. Bukadi ada Bukadi. Bukadi ya ngaji enggak? Enggak lah pening. Ya sudah saya ke rumah dulu tablin bodrek tuh kan begitu akhirnya. Jadi bak ngaji juga. Nah itu namanya ada bimbingan. Kayak orang yang rutin baca Asmaul. Siapa orang yang rutin Asmaul Husna, hafal Asmaul Husna, dakhalal jannah. Kalau gitu kita baca aja hafalin. Gak usah sholat. Bukan begitu. Artinya kalau dia hafal Asmaul Husna nanti ada bimbingan ruhaniah dari Allah. Sehingga dia mengamalkan sesuatu yang menyebabkan masuk ke dalam surga.
surga. Paham Bu? Memperkuat apa tadi? Iman, imun, imin. Nah imin mah milik suami kita, imin itu namanya. Ah, ngerti ora? Nah insya Allah kagak usah beli yang namanya Viagra, nggak usah. Lalu apa itu extra jos. Kemudian yang kuku Bima, pel kita M1 50 atau MM 2100. Nggak usah. Cukup bangun apa tadi suami kita? Bangun malam, Masya Allah. Mantep nggak iminnya kira-kira? Insya Allah, bos sehat insya Allah ya. Suami kita kan ada itu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh sahabat. Yang sahabat ini punya penyakit edi. Gak usah dibahas nanti aja itu mah. Teruskan apa ini? Lanjut. Jangan-jangan suaminya edi nih. Ejakulasi dini. Ya udah itu mah di inbox aja nanti. Atau di WA atau di Pacebok, insya Allah nanti kalau ada yang nanya diterangin. Supaya suami ibu dalam keadaan iman, imun, iminnya mantap semua insya Allah. Tadi siapa yang 10.000? Ibu? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi banyak zikir kepada ala bizikrillahi tatmainnul. Benerkah? Ala eling-eling bizikrillahi dengan zikir kepada Allah. Tatmainnu anteng tenang opo alqulubu pirang-pirang ati. Kunci sehat hati, Bu. Betul tidak? Kunci sehat itu hati, hatinya los. Kagak berpikir ini itu, los aja. Ibu tahu nggak orang gila? Sehat nggak dia? Kenapa? Hatinya los. Pernah dia mikirin kredit mobil? Pernah mikirin istrinya kawin lagi sama siapa begitu? Enggak, los. Makanya saya pernah ibu dengar ada orang gila dikerok. Masuk rumah sakit begitu? Paling rumah sakit gila itu mah. Ya. Los, kita pun kalau pengen los, hatinya harus, maaf, kalau pengen sehat hatinya los. Oh, udah. Yang membuat kita sakit penyakit hati, ujub, ria, takabur, sombong, hasud, iri, dengki. Betul nggak, Bu? Duh, Masya Allah. Ibu kalau punya penyakit iri cepat kena seturuk, Bu. Mati duluan. Punya hasud. Tetangganya kebeli kipas angin, muter dia palanya. Akhirnya masuk rumah sakit UGD. Kedengar tetangganya beli pelicin triskaan, panas dia badannya. Parah, dengar tetangganya beli mobil anyar, modar dia. Hati-hati tuh. Kalau los Masya Allah tetangganya kebeli mobil, alhamdulillah ya Allah. Senang hati ini, senang ya Allah. Kalau bisa nebeng ngarep namanya itu. Udah senang aja dah, Masya Allah. Subhanallah ya Allah. Semoga tetanggaku cepat kebeli mobil anyar lagi. Biar yang itu dilempar ke saya murah begitu. Itu mah husnuzon namanya. Husnuzon. Zikir ya. Baik sholawat. Ibu-ibu nih latihan sholawat. Enak daripada ngomongin orang kagak pogum ya sholawatan. Sholawatan tadi. Ngena lagunya apa tuh? Birasul, bisa nggak tuh? Birasulillah wal badawi warijalim min bani alawi salaku fi manhajin nabawi birasulillah wal badawi rame-rame birasulillah. Salah.
Birasulillahi wal badawi warijali mim alawi salaku fi manhajin nabawi birasulillah. Nanti ibu baca maulidnya pakai versi Abah Guru Sekumpul ya. Enak sekali walaupun ibu jauh suaranya dengan beliau. Tapi minimal itba. Oh mantep. Nanti assalamualaikumnya bukan kayak ibu-ibu tadi ya. Nanti assalamualaikumnya. Assalamu alaika zainal anbiya'i assalamu alaika. Kayak bareng assalamu alaika zainal anbiya'i assalamu alaik. Saya kasih contoh. Assalamu alaika atqal atqiya'i assalamu alaik. Assalamu zainal anbiya'i. Tinggal lihat YouTube-nya, dipelajari ya Ibu Yuli. Mantep dah. Nanti saya insya Allah tidur karena dengernya jadi pulas begitu. Alhamdulillah. Di Nambo udah seperti itu. Walaupun anak muridnya kagak sanggup. Hadrohnya kagak sanggup untuk gaya pelan. Biasanya gayanya gaya mau nguber sembako. Kalau Abah Guru kan pelan sekali. Model Birosulillah aja. Birosulillah nggak bisa itu tim hadroh. Iya, lah nyantai sekali sampai kita ngap di tengah jalan. Nyantai, ibu-ibu kan susah. Birasulillahi wal, ketokannya susah. Dek, dek, dek. Susah. Kemarin dicoba Ustaz Jaya bilang Pak Kiai udah kagak bisa kalau gerak lambat. Ya wis dah, gerak kencang baik. Ya udah latihan minggu depan harus bisa kata saya. Iya, makanya orang Banjar bawa ke sini ambil manto satu mah. Orang Banjar ya. Jam 9 dah? Belum. Yang keberapa Karang? Pertama silatur. Yang kedua, yang ketiga sedek. Masya Allah. Dengan sedekah bikin orang yang kita sedekahi seneng nggak? Ibu pengen seneng? Pengen seneng? Senangkan orang lain. Resep tuh. Ini apa nih? Semprotan apa nih? Mogi. Ya udah. Iklan lewat. Iklan dulu. Bu silakan dimakan bu. Kalau saya susah makannya nih. Gimana makan juga pegang mic juga susah. Yang keberapa Karang? Apa tah? Sedekah. Kalau kita bersedekah, orang yang disedekahi senang tidak? Ibu pengen senang? Resepnya satu, senangkan orang lain. Ini resep. Kalau pengen hidup mudah, mudahkan orang lain. Kalau pengen hidup susah, susahkan orang lain. Pengen hidup banyak duit, ya kasih orang lain duit. Tuh. Hasil penelitian. Saya sebelum menceritakan orang-orang yang soleh, saya ceritakan dulu. Ibu kenal Lady Di? Iya, kan Lady Di, Lady Diana.
Dengar-dengar katanya sudah Islam, dengar-dengar. Karena dia lagi dekat dengan Dodi Alpayed. Karena diuber-uber oleh paparazi, akhirnya mobilnya nabrak. Oh, ketika Lady Di meninggal, wafat, meninggal dunia, banyak nggak yang hadir? Seluruh dunia, termasuk saya, termasuk penonton. Gitu. Lady Di. Bunda Teresa kenal? Pernah dengar? Islam Kristen dia? Hah? Begitu salaman itu Lady Di dengan orang yang penyakit kusta, pakai sarung tangan nggak? Enggak. Ini orang penyakit kusta, kalau kita buduk bisul lah begitu kira-kira. Enggak pakai sarung tangan, Bu. Nular enggak? Enggak ternyata, Masya Allah. Kenapa? Pemurah. Apa? Pemurah. Dengan pemurahnya itu endoprin kuat, antibodi juga kuat. Sekarang mah orang, Masya Allah, ada orang yang COVID, ada orang yang positif katanya. Harus di 14 hari apa namanya itu? Karantina, deket-deket aja. Itu kan suuzon sama orang, Bu. Bu, pakai masker itu suuzon sama orang sebenarnya. Maskernya buang, pulang ngaji. Bukan suuzon. Yang bawa masker takut bengeknya nempel ke orang. Ganti saya yang suuzon dong. Jadi gimana? Ya udah pokoknya bagus aja. Alhamdulillah. Masker bawa, kobokan. Maksudnya jangan dibawa kobokan, cuci tangan maksud sana. Cuci tangan, masker. Cuman ini ada yang kurang nih. Jaga jarak 2 meter, Bu. Ada yang kurang. Iya. Tadi cuci tangan nggak? Cuci tangan. Di rumah. Udah. Masker bawa ya. Satu lagi kurang nih. Iya. Enggak, jaga jarak ini belum. Ya ini bisa dibubarkan ini menyalahi aturan. Dat, nomor berapa kadang? Nomor 4. Siapa yang tahu? Banyak berpikir positif. Pokoknya melihat apa aja usahakan pikiran kita positif. Kalau pikiran negatif, kena, Bu. Kena. Orang bersin, langsung kabur kita. Tetangga bersin nih. Walaupun jauh udah kena. Udah kena. Kenapa? Pikirannya jelek, udah kena. Ini orang yang punya paru-paru. Orang punya paru, dia minum. Bismillah. Umpama, yang saya enggak, insya Allah. Bismillah. Kita haus. Waduh, gimana ya? Insya Allah kagak nular. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin. Kan katanya Yasin itu 1000 obat 1000 tambah ya, Bu. Baru diminum. Wa ilahi turja'un. Kan udah husnuzon dengan Yasin kagak nepak, betul? Aman. Cuman kelamaan, bisa kesinggung nih orang nanti. Bisa kesinggung. Jadi di antara penyebab syariat husnul apa tadi panjang umur, berpikir positif. Udah Ibu, positif terus dah. Ibu biasanya di Pacebok ada aja yang pikirannya negatif. Ada apa banyak di Pacebok? Masya Allah. Cepat sakit tuh orang, ya. Sebelum sakit udah sakit duluan, sakit hati. Nah. Tetangganya kebeli mobil, usahanya kan kita tahu dagang jengkol doang. Tapi kebeli, kira-kira pikiran kita negatif positif. Coba contoh pikiran positif tetangga yang dagang jengkol tapi kebeli mobil. Gimana ngomongnya di hati? Itu panennya buahnya jadinya harga jengkol lagi naik nih sekarang makanya laris-laris lanjut kipul nih. Mungkin di kampungnya 3 hektar kebunnya ya. Wow. Coba contoh pikiran negatif orang dagang jengkol kebeli Fortuner. Wah ini tuyulnya 8 nih tuyulnya nih. Terakhir, amalan panjang umur teh banyak membaca, apalagi membaca
hasil penelitian orang yang rajin membaca jauh dari penyakit Alzheimer. Nah itu. Tahu Alzheimer, Bu? PIKUN. Ada orang tua kita yang pikun di rumah, ada di kampung? Enggak ada, mudah-mudahan selamat semua ya. Rata-rata kalau orang di otaknya banyak hafalan Quran itu enggak pikun, Bu. Ibu hafal enggak dari Al-Kausar sampai An-Nas, hafal? Insya Allah Ibu jalan pulang hafal. Dari apalagi Yasin hafal, Tabarok, Waqiah, Masya Allah. Insya Allah pokoknya Ibu jauh daripada nyasar pulang ke rumah. Hafal insya Allah. Sudah jelas ini kata Imam Ikrimah, yang rajin baca Quran dihindarkan oleh Allah dari penyakit Alzheimer pikun. Itu amalan panjang umur. Di samping panjang umur insya Allah murah rezeki. Jadi pertama banyak silatur, banyak berzik, banyak bersedek, banyak berpikiran positif, banyak membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawahiha wa afiyati wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin